Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan kepada Bapak Ibu dosen sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf dari angkatan 23 kelas G dengan NIM 45230912440. Nah, di hari ini saya akan membahas materi mengenai reliabilitas alat ukur dan penerapannya. Dan saya juga minta maaf kepada teman-teman jika ada kesalahan kata dari penjelasan saya, dan jika ada kesalahannya mohon dikoreksi dan berikan saran kepada saya. Oke, kita langsung saja ke materinya. Pertama itu adalah reliabilitas alat ukur dan penerapannya. Nah, reliabilitas itu mengacu pada sejauh mana suatu alat ukur mampu menganalisis hasil yang konsisten dan stabil ketika digunakan untuk berulang kali individu atau kelompok dalam kondisi yang serupa. Nah, dengan kata lain, alat ukur reliable akan memberikan hasil yang relatif tetapi dari waktu ke waktu. Dari waktu ke waktu selama aspek dan konstruk yang diukur tidak mengalami perubahan. Nah, dalam konteks dalam konteks mengukur psikologis reliabilitas merupakan aspek yang penting karena menunjukkan tingkat kendala suatu instrumen dan mengukur apa yang seharusnya itu diukur secara konsisten. Jika sebuah alat ukur dapat dikatakan reliable, maka pengukurannya tidak akan banyak berubah meskipun dilakukan pada waktu atau sampel yang berbeda selama situasi tetap berubah. Nah, sebagai contohnya itu ketika seorang mengikuti tes prestasi di hari ini dan mengulanginya ke 2 minggu kemudian. Nah, hasil yang serupa merupakan menunjukkan bahwa tes tersebut memiliki reliabilitas yang tinggi. Nah, namun apabila hasilnya berfluktuasi dan secara signifikan dapat disimpulkan bahwa alat ukur tersebut kurang reliabel. Nah, dalam penelitian psikologis, reliabilitas ini memiliki peran yang sangat krusial karena berfungsi dalam memastikan bahwa hasil pengukuran bebas dan pengaruh kesalahan acak. Kesalahan acak dapat terjadi akibat berbagai faktor seperti kondisi fisik atau psikologis responden yang stabil, lingkungan yang mengukur dan mendukung, maupun ketidakkonsistenan dalam prosedur pelaksanaan tes. Nah, manfaat reliabilitas dalam mengukur. Oke, saya minta maaf. Beberapa manfaat yang penting dari reliabilitas dan dalam proses mengukur. Yang pertama itu ada menjamin kestabilan hasil mengukur. Reliable memastikan bahwa hasil pengukuran tetap stabil di waktu ke waktu. Artinya, individu yang mengerjakan tes pada kesempatan yang berbeda harus memperoleh skor yang tidak jauh berbeda. Misalnya, seseorang yang mengerjakan tes kecerdasan hari ini dan mengulanginya seminggu kemudian seharusnya menunjukkan hasil yang relatif sama. Nah, oke, kita lanjut ke poin kedua, itu meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian. Nah, alat ukur reliable menumbuhkan kepercayaan terhadap hasil penelitian karena data yang dihasilkan dapat diandalkan. Dengan demikian, penelitian maupun pengguna hasil penelitian dapat membuat keputusan rasional dan berdasarkan data yang konsisten. Nah, poin ketiga itu menunjang validitas instrumen.
reliabilitas yang tinggi seringkali menjadi indikator awal bahwa suatu alat ukur juga valid. Sebaliknya, jika hasil pengukuran ubah-ubah tanpa alasan yang jelas, maka kemungkinan besar alat ukur tersebut tidak benar-benar mengukur konstruk yang dimaksud. Contohnya, jika skor IQ seseorang berfluktuasi secara ekstrim, maka tes tersebut dianggap eh, dianggap dia dianggap tidak valid. Nah, poin keempat itu adalah meningkatkan efisiensi penelitian, eh, meningkatkan efisiensi dalam proses penelitian. Nah, instrumen yang reliable membantu penelitian menghemat waktu, tenaga, dan biaya karena tidak perlu melakukan mengukur berulang akibat data yang tidak konsisten. Dengan hasil stabil, proses penelitian menjadi lebih efisien dan efektif. Nah, oleh karena itu, terdapat beberapa aspek yang penting yang perlu diperhatikan dalam proses analisis reliable untuk paralel, seperti memastikan bahwa kedua alat ukur yang digunakan memiliki karakteristik yang sebanding, meliputi jumlah butir soal, tingkat kesulitan cukup terampil, serta struktur dan formal soal. Nah, pendekatan reliable bentuk paralel umumnya lebih sesuai dengan mengukur kemampuan kognitif. Misalnya pada tes prestasi atau tes potensi akademik. Namun metode ini kurang tepat diterapkan instrumen yang bersifat subjektif, kompleks atau unik, karena sulit menciptakan dua versi alat ukur yang benar-benar setara. Nah, langkah-langkah analisis convention, reliable, dan bentuk paralel. Nah, di langkah-langkah ini itu ada beberapa poin. Nah, yang pertama itu ada menyiapkan dua alat ukur untuk sepadan. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja. Nah, kedua instrumen harus memiliki kesamaan dalam bentuk tujuan pengukuran dan karakteristik, seperti jumlah item, tingkat kesulitan, cukup cangkup konten, struktur soal, serta petunjuk pengerjaan. Nah, yang kedua itu melaksanakan mengukur menggunakan kedua versi alat ukur tersebut. Nah, kedua alat ukur diberikan kepada kelompok responden yang sama, baik secara bergantian maupun dengan jeda waktu relatif tingkat. Tujuannya adalah menimbulkan kemungkinan adanya pada konstruk yang diukur. Nah, menghitung poin ketiga itu menghitung konvensiensi korelasi antara skor kedua alat ukur. Nah, setelah memperoleh hasil kedua versi tes, langkah berikut adalah menghitung tingkat hubungan antara skor menggunakan teknik korelasi produk momen person. Nilai korelasi yang tinggi menunjukkan bahwa kedua alat ukur memiliki tingkat reliable yang baik. Nah, konvensiensi korelasi memiliki rentang nilai antara kurang 1 hingga tambah 1. Dalam konteks reliable bentuk paralel, hubungan antar kedua kelompok skor sebaiknya itu bersifat linear atau signifikan agar dapat menunjukkan bahwa konsistensi hasil pengukuran. Nah, oke, kita akan masuk kepada penilaian kualitas konsistensi reliabilitas. Apabila nilai korelasi antara kedua kelompok skor tinggi, yakni lebih dari 0,70, maka reliabilitas alat ukur tersebut dapat dikategorisasikan baik. Hal ini menunjukkan kedua versi memiliki kualitas yang setara, dapat digunakan secara bergantian tanpa penurunan akurat hasil pengukuran.
Nah, eh, selanjutnya itu kita masuk ke reliabilitas konsistensi internal. Nah, reliabilitas konsistensi internal itu mencakup pada beberapa pendekatan seperti apa lagi namanya? Grup apa grup apa grup alpha dan spill half dan KR20 dan 1. Nah, di situ kan ada beberapa poin. Yang pertama itu grup alpha. Nah, pendekatan ini merupakan salah satu metode yang paling umum digunakan terutama dalam penelitian psikologi yang menilai aspek non kognitif. Cross S alpha berfungsi untuk menilai sejauh mana item-item dapat di suatu alat ukur saling berkorelasi suatu sama lain. Nah, nilai reliable cross base alpha yang tinggi adalah 0,70 menunjukkan bahwa item-item dalam instrumen tersebut memiliki hubungan yang kuat dan konsisten dalam mengukur konstruk yang sama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap butir pertanyaan dapat skala tersebut kontribusi secara signifikan terhadap seluruh konsep yang diukur. Nah, selanjutnya itu kita akan masuk pada proses analisis konsistensi reliabilitas dengan metode cross alpha. Nah, yang pertama itu pengumpulan data. Tahap awal analisis reliabilitas adalah mengumpulkan data responden telah mengisi instrumen atau skala penelitian, dan tersebut kemudian digunakan untuk menghitung sejauh mana item-item skala memiliki hubungan atau korelasi yang sama. Nah, yang kedua itu penghitungan nilai cross base alpha. Penghitungan reliabilitas cross base alpha dilakukan terhadap seluruh item dalam instrumen secara stimulus digunakan perangkat lunak statistik seperti SPSS dan JASP, aplikasi sejenisnya. Hasil perhitungan ini memberikan gambaran tingkat konsisten antara item skala. Nah, ketiga itu interpresentasikan hasil analisis. Jika nilai crossback alpha mencapai lebih 0,70, maka alat ukur dianggap memiliki reliabilitas yang memadai digunakan dalam penelitian. Sebaiknya apabila nilai di bawah atas tersebut, maka instrumen perlu memperbaiki, misalnya menghapus item yang tidak konsisten atau menyesuaikan agar tidak lebih sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, selanjutnya itu adalah reliabilitas bela 2 atau split hard reliability. Nah, metode split hard digunakan untuk menilai konsistensi internal suatu alat ukur dengan cara membagi item menjadi dua kelompok, kemudian korelasi antara skor dan masing-masing. Apabila korelasi diperoleh tinggi, hal ini menunjukkan bahwa kedua bagian tersebut menghasilkan yang serupa hingga instrumen dapat dikatakan memiliki konsisten internal yang baik. Nah, metode split hard reliability itu umumnya paling tepat diterapkan pada akademik, terutama yang memiliki jumlah soal yang cukup banyak. Selain itu, metode ini juga sesuai dengan pada skala psikologis yang terdiri banyak item. Namun ada skala yang dapat relatif pendek, jumlah item kurang dari 15. Pendekatan ini kurang disarankan karena dapat menghasilkan konsistensi reliabilitas rendah. Nah, kelebihan dari metode split hard adalah prosedurnya yang sederhana dan efisien, terutama untuk instrumen yang jumlah itemnya besar. Meskipun demikian, pendekatan ini memiliki beberapa keterbatasan. Hasil reliabilitas sangat bergantung pada pembagian
item. Apakah dilakukan secara acak atau sistematis, tidak sesuai alat ukur dengan sedikit item, serta menggunakan efektif bila item-item yang ada bersifat ho, apa heterogen atau mengukur dimensi yang berbeda. Nah, di sini ada juga beberapa langkah-langkah analisis konvensi reliabilitas dengan metode Spill-Hart. Nah, yang eh, apa poin pertama itu adalah pembagian item menjadi dua kelompok. Nah, item alat ukur dibagi menjadi dua bagian secara acak maupun sistematis. Nah, acak dilakukan dengan memilih item secara random, sedangkan pembagian sistematis dapat dilakukan berdasarkan seperti bernomor ganjil yang genap. Nah, poin kedua itu menghitung skor total pada masing-masing bagian. Nah, setelah pembagian dilakukan, langkah berikut adalah menghitung skor yang untuk setiap bagian alat ukur tersebut. Skor yang nantinya akan digunakan untuk menghitung tingkat korelasi antara kedua tes. Nah, poin ketiga itu menghitung konvensi korelasi antara dua bagian. Nah, langkah selanjutnya adalah itu menghitung nilai korelasi antara skor kedua bagian alat ukur. Menghitung ini dapat dilakukan untuk menghitung teknik produk moment correlation atau Spare-Brown correlation untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara dua skor tersebut. Nah, poin selanjutnya itu menafsirkan hasil analisis. Jika nilai konsensi reliabilitas mencapai atau melebihi 0,70, maka instrumen menilai memiliki tingkat reliabilitas baik. Namun apabila nilainya berada di bawah standar tersebut, maka alat ukur diperbaiki, misalnya dengan melakukan revisi item atau menyusun ulang struktur tes. Nah, selanjutnya itu ada Kuder-Wrightson. Nah, konvensi reliabilitas Kuder-Wrightson ini KR20 dan KR21 merupakan metode statistik yang menggunakan mengukur konsistensi internal dengan format jawaban kotomis seperti benar-benar atau pilih ganda. Teknik yang bermanfaat bahwa seluruh item dapat memiliki keterkaitan yang baik dan secara konsisten mengukur kemampuan yang sama. Nah, metode KR20 digunakan seperti butir-butir soal dalam tes memiliki tingkat kesulitan yang berbeda, sedangkan KR21 dipakai jika diasumsi seluruh item tingkat kesulitan yang relatif seragam, meskipun KR21 sederhana dan dalam proses menghitung KR20 dianggap lebih akurat karena mempertimbangkan variasi kesulitan antar item hingga memberikan estimasi reliabilitas yang tepat dalam praktikum mengukur yang sebenarnya. Nah, analisis menggunakan konvensi Kuder-Wrightson memiliki peran penting dalam menilai reliabilitas alat ukur. Berfokus pada aspek kognitif, kemampuan individu seperti tes intelijensi, ujian akademik maupun asesmen psikometrik yang digunakan dalam proses seleksi kerja. Apabila KR20 atau KR21 mencapai 0,70, maka tes tersebut dikategorisasikan reliabel. Hasilnya dapat dipercaya. Sebaliknya, jika nilai reliabilitasnya rendah, maka dilakukan revisi terhadap instrumen, misalnya dengan memperbaiki mengganti butir soal kurang baik agar mengukur kemampuan individu menjadi konsisten akurat. Nah, penggunaan koefisien Kuder-Wrightson
berikan manfaat besar bagi peneliti maupun praktisi dalam merancang alat tes yang valid dan dapat diandalkan hingga hasil mengukur benar-benar menggambarkan kompetensi dan pengetahuan diukur. Nah, metode KR20 dan KR21 umumnya diterapkan pada tes kemampuan kognitif seperti tes IQ atau tes kemampuan akademik atau ujian sekolah yang berbentuk pilihan ganda atau tes dengan format jawaban di dikotomis, misalnya benar atau salah atau faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Nah, dalam konteks mengukur psikologis, reliabilitas menggambarkan sejauh mana suatu alat ukur mampu memberikan apa yang yang stabil dan konsisten digunakan situasi yang serupa. Terdapat beberapa faktor yang utama yang dapat menguji tingkat reliabilitas suatu tes skala. Di antaranya itu yang pertama, jumlah item, panjang alat ukur. Nah, semakin banyak item dalam alat ukur umumnya, semakin tinggi pula tingkat reliabilitasnya. Hal ini disebabkan oleh banyaknya item yang digunakan, maka pengaruh kesalahan pengukuran terhadap skor total semakin kecil. Prinsipnya dijelaskan dalam Sperman Brown Property formula yang menunjukkan bahwa penambahan item sejenisnya dapat meningkatkan konsistensi internal alat ukur. Sebagai contoh, skala dengan terdiri 20 item biasanya menghasilkan reliabilitas yang lebih tinggi dibandingkan skala yang jumlah item yang jauh lebih sedikit. Nah, oke, kita lanjut lagi ke yang kedua, kualitas item. Nah, kejelasan ketepatan item yang sangat berpengaruh kualitasnya. Reliabilitas alat ukur item yang dirumuskan secara jelas, yang tidak membingungkan serta konstruk ingin diukur meningkatkan reliabilitas. Sebaiknya item ambigu yang memiliki makna ganda yang menurunkan konsistensi jawaban responden. Misalnya pada skala kecemasan dapat pernyataan seperti ini: saya merasa cemas pada waktu tertentu. Kalimat ini dapat ditafsirkan berbeda setiap responden karena perasa waktu tertentu tidak spesifik hingga menghasilkan jawaban yang tidak konsisten menurut reliabilitas. Oke, yang ketiga itu variasi sampel. Nah, tingkat variasi sampel dalam konstruk sampel juga mempengaruhi reliabilitas. Reliabilitas cenderung lebih tinggi jika sampel memiliki rentang kemampuan dan karakteristik yang beragam. Sebaiknya apabila apabila sampel terlalu homogen, maka pendapat skor individu yang kecil hingga konvensiensi reliabilitas menurun. Misalnya tes kecerdasan yang diberikan kepada kelompok yang rentang IQ-nya luas hingga misalnya 70 sampai 140 akan menghasilkan reliabilitas lebih tinggi dibandingkan jika dia tersebut menggunakan kelompok dengan rentang IQ sempit, misalnya 100 atau 110. Nah, kondisi pengukuran. Nah, kondisi pengukuran lingkungan di situasi saat pelaksanaan mengukur juga berperan penting dalam menentukan reliabilitas. Kondisi kendali seperti kebisingan, pencahayaan, dan kepercayaan tidak seragam atau perbedaan waktu berjalan, namun penyebabnya hasil tidak konsisten. Faktor ini internet seperti suasana hati, tingkat kelelahan, motivasi juga mempengaruhi respon. Misalnya seseorang memberikan jawaban yang berbeda ketika mengisi skala agresivitas tempat dibandingkan ketika mengerjakan di lingkungan yang ramai mengganggu. Nah, selanjutnya itu poin kelima, teknik perskoran yang digunakan. Nah, tingkat reliable akan lebih tinggi apabila sistem perskoran dilakukan secara objektif
objektif. Tes yang bersifat subjektif uh, seperti esai atau wawancara lebih mudah lebih mudah berpengaruh oleh oleh bias penilaian, menghasilkan reliabilitas antar penilai interreliability interreliability yang rendah. Sebagai contoh tes psikologi berbentuk pilihan ganda biasanya memiliki reliabilitas lebih tinggi dibandingkan tes berbasis esai karena skor pilihan ganda dapat dinilai secara pasti tanpa bergantung pada interpretasi penilaian. Nah, keenam itu jarak waktu antara pengukur internal interval waktu antara dua pelaksanaan mengukur juga mempengaruhi reliabilitas, khususnya pada uji tes rest. Jika jarak jauh antara pengukuran terlalu lama, reliabilitas dapat khususnya pada uji menurutnya karena adanya perubahan alami pada individu. Sebaiknya jika antara pengukuran terlihat singkat, peserta mungkin mengingat jawaban sebelumnya hingga reliabilitas terlihat tinggi namun tidak mencerminkan kestabilan. Sepertinya misalnya jika seseorang mengisi skala kecemasan hari ini kembali mengisi keesokan harinya, hasilnya mungkin tampak konsisten hanya karena ia mengingat respon sebelumnya. Nah, ketujuh itu ada jenis reliabilitas yang digunakan. Nah, setiap jenis reliabilitas memiliki fokus pengukuran yang berbeda. Reliabilitas konsisten internal menilai sejauh mana item-item skala saling berkorelasi dan mengukur konstruk yang sama. Reliabilitas tes menekankan pada stabilan hasil mengukur pada waktu ke waktu. Sementara itu reliabilitas antara penilaian interreliability menunjukkan pada tingkat kesulitan skor yang memberikan oleh dua atau lebih penilaian. Sebagai ilustrasi, skala kepedulian dengan nilai coarse base alpha 0,80 menunjukkan bahwa item-item dalam instrumen tersebut memiliki konsisten internal yang baik, namun hasil belum tentu sejalan dengan reliabilitas lainnya. Nah, kita masuk lagi ke materi selanjutnya, itu ketertarikan antara validitas dan reliabilitas. Nah, yang pertama itu alat ukur reliable belum tentu valid. Nah, di sini akan saya jelaskan secara singkat. Suatu alat ukur dapat menghasilkan hasil yang namun berbeda tentu benar-benar mengukur apa yang dapat diukur. Dengan kata lain, reliable dapat otomatis menjamin validitas. Sebagai contoh, bayangkan sebuah timbang selalu menunjukkan berat badan seorang dengan 5 kg ringan dengan berat sebenarnya. Nah, apakah alat tersebut reliable? Ya, karena setiap digunakan hasilnya tetap sama. Dan apakah alat tersebut valid? Ya, tidak, karena tersebut tidak mengukur berat badan secara akurat. Hal serupa berlaku konteks psikologi. Sebuah skala kecemasan mungkin menunjukkan konsistensi internal internal yang tinggi, reliable, tetapi jika ternyata lebih efisiensi tingkat stres dibandingkan kecemasan, maka instrumen tersebut tidak dikatakan valid. Nah, yang kedua itu alat ukur yang valid harusnya reliable. Nah, sebaliknya jika alat ukur dinyatakan valid, maka otomatis alat ukur tersebut harus reliable, mengukur yang tidak stabil dan tidak konsisten, memiliki mungkin hasilnya data yang benar-benar menggambarkan, misalnya itu tes IQ valid yang harusnya memberikan hasil relatif sama ketika seorang mengerjakan kembali kondisi serupa. Jika skor IQ seseorang yang berubah secara signifikan,
itu apa itu satu pengukuran yang mengukur lain tanpa alasan reliabilitasnya rendah dan hasil mengukurnya tidak dapat dianggap valid. Nah, apa selanjutnya itu kita masuk kepada sistematika pengujian reliabilitas. Nah, yang pertama itu menentukan jenis reliabilitas yang akan diuji. Nah, pemilihan metode reliabilitas tergantung pada karakteristik instrumen dan jenis data yang digunakan. Nah, beberapa pengajian reliabilitas meliputi itu yang pertama itu reliabilitas konsistensi internal digunakan untuk skala yang memiliki item score continue seperti skala Likert atau Goodman. Nah, spill hard reliability diterapkan pada alat ukur menjadi dua bagian kemudian dibandingkan dengan tingkat korelasi. Nah, Kuderson AKR20 dan AKR21 digunakan instrumen dengan format jawaban dan kotomis benar salah seperti kemampuan tes kognitif. Nah, reliabilitas stabil tes reliability digunakan untuk menilai keseimbangan hasil pengukuran dan waktu untuk dengan mengulangi tes pada periode yang korelasinya reliabilitas stabilitas. Tes reliability guna untuk menilai stabilitas hasil pengukuran dari waktu ke waktu. Cara mengulangi tes pada periode korelasi hasilnya. Nah, reliability antara hasil penilai interreliability digunakan ketika mendapatkan nilai penilaian dalam proses evaluasi menguji. Ini biasa digunakan konvensi kappa untuk instrules correlation confidence atau singkatannya ICC untuk menilai tingkat kesepakatan antara nilai. Nah, yang kedua itu adalah proses pengumpulan data. Data dapat diperoleh melalui penyebaran skala atau pelaksanaan tes sesuai jenis reliabilitas yang akan diidentifikasi. Untuk reliabilitas konsistensi internal mengambil data cukup dilakukan satu kali. Namun jika menggunakan tes ulang, tes reset, maka dilakukan data dua kali, mengumpulkan data pada waktu yang berbeda. Sementara itu dalam pengujian reliabilitas antara penilaian dibutuhkan lebih dari satu evaluator agar hasil dapat dibandingkan dengan analisis tingkat konsekuensinya. Dan yang terakhir itu ada 3 proses estimasi konsistensi reliabilitas. Nah, konsistensi reliabilitas itu dapat dianggap baik umumnya memiliki nilai 0,70 yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi yang hasil mengukurnya yang memadai. Dalam spill reliability itu pada mengukur dibagi menjadi dua, misalnya item bernomor ganjil atau genap, kemudian berhubungan antara kedua bagian tersebut. Analisis menggunakan superbound formula untuk memperoleh estimasi untuk reliabilitas keseluruhan. Nah, oke, itu aja yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata dari selama saya memberikan materi kepada teman-teman dan kepada dosen, kepada Bapak Ibu sekalian. Dan saya tutup. Sekian dan terima kasih.